mengikut Yesus. Kami rindu untuk mendedikasikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami rindu untuk semakin hari semakin mengenal kasih karunia Tuhan. Kami rindu untuk semakin hari semakin ditarik oleh cinta Tuhan, oleh kasih Tuhan. Kami rindu semakin hari hati kami semakin diisi oleh kasih Tuhan. Karena kami rindu untuk mengiring Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh menyelaraskan cara berpikir kami, boleh menyelaraskan isi hati kami, boleh menyelaraskan tingkah laku kami dengan berita dari kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur karena Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, telah memberikan dirinya untuk kami dan memanggil kami juga untuk boleh memberikan diri kami untuk kerajaan Allah. Dan karena itu, biarlah Tuhan sedia menolong kami di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja, mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Tuhan yang bekerja dan menolong kami untuk boleh mengaplikasikan kebenaran-kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara kalian. Bersyukur tanpa terasa kita sudah melewati 1 tahun dan saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Dan di penghujung tahun ini kita akan sedikit melakukan evaluasi begitu ya, terhadap apa yang sudah kita lewati tentang pengabdian kita, tentang persembahan hidup kita di dalam 1 tahun ini. Dan karenanya kita akan membahas satu tema pada saat ini adalah muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Terkait dengan tema ini saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Amsal yang ketiga ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berbicara tentang harta, berbicara tentang uang, kita itu memiliki begitu banyak pengalaman. Mengapa kita punya banyak pengalaman tentang harta dan tentang uang? Karena berbicara tentang harta dan tentang uang, ya kehidupan kita tidak pernah terlepas dari hal itu. Saudara ingat pada waktu saudara dilahirkan, ada biaya yang harus dikeluarkan nggak? Ada biaya yang harus dilahirkan. Sebagian besar dari kita mungkin lahir di rumah sakit, begitu kan ya? Dan kalau kita lahir di rumah sakit, sudah ada biaya yang harus dilahirkan bagi kita. Jadi kita sudah berurusan dengan yang namanya uang, begitu kita itu lahir, begitu ya. Dan di dalam pengalaman kita, antara kita dengan uang itu selalu terjadi interaksi. Pernahkah kita itu kekurangan uang, gitu? Siapa di sini yang pernah kekurangan uang? Saya pernah, ya, kekurangan uang, ya, pernah dan ada kalanya gitu cukup sering kekurangan uang. Dan respon yang natural ketika kita kekurangan uang, ya kita khawatir akan uang. Ada yang hari ini juga masih khawatir tentang uang? Ada nggak?
Nggak ada ya? Wah, puji Tuhan, jemaat di Alliance Catholic tidak ada yang khawatir sedikit pun tentang uang. Itu merupakan satu tanda penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan saudara, saya pernah memiliki satu pengalaman di awal-awal pernikahan kami, begitu ya, tentang yang namanya kekurangan uang itu dan bagaimana kami belajar untuk percaya dan bersandar kepada pemeliharaan Tuhan melewati masa-masa yang pada waktu itu tidak sulit. Ya, jadi di masa muda saya sudah menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan, begitu ya. Dan saya mempersembahkan masa muda saya itu kepada Tuhan sehingga boleh dibilang saya mengorbankan potensi-potensi saya untuk sukses, untuk meraih banyak prestasi, untuk mendapatkan banyak uang di bidang-bidang yang lain, dan saya itu mendedikasikan diri untuk satu kehidupan pelayanan. Satu pilihan hidup yang bagi sebagian orang itu bodoh, dan kadang-kadang saya juga merasa kok saya mengambil langkah hidup yang bodoh, tetapi itu adalah satu konteks panggilan hidup saya untuk menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Dan pada waktu kami akan menikah, saya dan Ayu itu akan menikah, kondisi keuangan saya sebagai seorang hamba Tuhan yang masih muda dan hamba Tuhan yang pada waktu itu baik dan semoga hari ini juga masih tetap baik gitu ya, tidak memanipulasi jemaat itu untuk uang, maka ya kehidupan kami itu serba pas-pasan. Sehingga ketika mempersiapkan seluruh pernikahan, maka uang yang saya miliki itu sudah habis seluruhnya untuk seluruh urusan pernikahan ya, sewa gedung lah, ini dan itu, semuanya itu membutuhkan biaya begitu. Sehingga pada hari H pernikahan begitu ya, semalamnya itu keluarga besar kami berkumpul, makan dan sebagainya, pulang, dan pada waktu pulang itu uang saya tinggal 10.000 untuk besok saya menikah. Itu di kantong ya, di account bank bukannya banyak, di account bank juga nggak ada, saudara, sudah nggak ada sama sekali, dan di kantong itu cuma 10.000, dan kondisi bensin itu sudah betul-betul tipis, mepet untuk nganter Ayu ke make up dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya begitu ya. Dan pada waktu itu saya minta tolong mahasiswa saya untuk bantu jadi panitia, dan dia yang datang dulu ke hotel, reserve hotelnya, dan di hotel itu dia telepon saya, "Kok ini saya diminta uang untuk deposit gitu ya, deposit hotel 300.000 lah, saya nggak punya 300.000, uang di kantong saya itu cuma 10.000. Jadi saya minta tolong supaya diaturkan supaya depositnya itu nggak usah dibayar. Akhirnya bisa begitu, saudara sekalian ya. Dan setelah kami menikah, ternyata kondisi keuangan itu tidak dengan segera itu membaik gitu. Sehingga di awal-awal pernikahan kami harus mulai membayar cicilan rumah begitu ya. Semuanya itu serba mepet. Kadang-kadang saya untuk beli bensin dan saya dan Ayu itu mengumpulkan uang recehan ya. Mengumpulkan uang recehan untuk kemudian membeli bensin ya. Dan puji Tuhan, bensin itu mobil itu tetap bisa jalan, sampai sekarang mobilnya bisa jalan begitu ya, dengan kondisi yang seperti itu. Saudara sekalian, kita bisa lihat lebih lanjut begitu. Satu saat itu kami datang ke gereja, dan kemudian waktu memberikan persembahan, uang saya sudah saya masukkan ke persembahan itu. Setelah pulang gereja, kita itu kan perlu makan gitu kan ya. Jadi saya dan Ayu keluar pakai mobil mau cari makan. Nah, kemudian kita ketemu satu depot gitu ya. Kemudian saya dan Ayu mulai lihat-lihatan dan kita janjian. Ayu mengutus saya dan saya berkata, kamu tunggu aja di mobil begitu ya. Saya tak masuk dulu ke depot. Masuk ke depot, pura-pura tanya menunya apa dan sebagainya. Dan ketika dikasih menunya, saya lihat harganya, saudara. Saya lihat harganya, saya tahu bahwa uangnya itu nggak cukup. Tuhan saya ngomong, wah nggak jadi mbak, terima kasih ya gitu. Kemudian saya keluar lagi, saya bilang ke Ayu, nggak cukup uangnya gitu. Kemudian kita melipir cari tukang bakmi ya di pinggir jalan yang murah sekali pada waktu itu, dan kemudian kita makan di situ di dalam mobil. Setelah itu sampai ke rumahnya Ayu, maminya Ayu tanya, sudah makan? Oh sudah, makan di mana tadi? Ayunya ngomongnya, oh ya tadi saya lupa itu tempatnya di mana, pokoknya di Taman Ratu begitu ya. Karena kita nggak berani ngaku kita itu nggak punya uang, dan kemudian kita mencari makan yang seperti itu. Nah, itu salah satu bagian dari perjalanan hidup kita. Mungkin bukan cuma saya yang mengalami seperti itu, ada masa-masa di antara saudara yang mungkin dulu di awal-awal perjuangan juga mengalami satu masa-masa yang tidak mudah seperti itu.
Nah, pengalaman yang lain, saya ketemu dengan orang yang kebanyakan uang. Dan orang yang kebanyakan uang itu masih tetap kepingin uang. Ada di antara kita yang merasa sekarang kebanyakan uang? Nah, kadang-kadang kalau kita kebanyakan uang itu juga bingung, uang itu mau dibuat beli apa, begitu kan ya. Nanti kita beli yang macam-macam gitu ya. Dan kita itu kebanyakan uang. Tapi bagi kita yang merasa kebanyakan uang, masih kepingin uang nggak? Eh? Siapa yang kebanyakan uang dan masih pengen uang gitu kan ya. Nah, dan saya mendapati bahwa orang yang kebanyakan uang rata-rata masih kepengen uang gitu. Walaupun mereka sudah kebanyakan uang. Jadi saya pernah berjumpa dengan seorang teman, diajak seorang teman itu pelayanan di Bali gitu ya. Saya disediakan satu hotel yang nyaman sekali di situ. Kemudian saya diajak makan di satu tempat makan di pinggir pantai dan dia mulai share sebelum kita masuk ke dalam pelayanan, kita share dulu, kita saling mendoakan, saling peduli, dan di dalam sharingnya itu dia berkata begini, Pak Yohanes tahu penghasilan saya satu hari itu berapa? Wah, saya jelas-jelas nggak tahu gitu. Dan dia berkata, saya dalam satu hari itu dapat 50 M, Pak. Itu penghasilan saya satu hari gitu. Ya. Tetapi dia bilang di tengah-tengah satu kondisi seperti itu, di satu sisi dia merasa bahwa dunia itu ada di dalam genggaman tangannya. Kamu mau melakukan apapun itu sebetulnya bisa, gitu kan ya. Dan apapun itu bisa dibeli, Pak, dia bilang. Dan dia berkata termasuk pendeta bisa saya beli, Pak, dia bilang begitu ya. Jadi dengan satu kondisi yang seperti itu dia merasa bahwa dunia ada di dalam genggamannya, tetapi di satu sisi dia berkata, tapi ada satu hal, Pak, yang selalu menghantui kehidupan saya. Saya itu takut, Pak. Saya itu memiliki ketakutan. Pak Yohanes tahu nggak apa yang saya takutkan? Saya juga nggak tahu apa yang sebetulnya dia takutkan. Wong dunia itu rasanya ada di dalam genggaman tangannya. Dia bilang, saya itu takut miskin, Pak. Karena saya itu takut miskin, saya itu mengumpulkan uang itu sedemikian rupa, tetapi di dalam hati kecil saya itu tetap dihantui oleh ketakutan akan kemiskinan. Ketika kita miskin, kemiskinan itu menjadi realita hidup kita. Tetapi ketika kita itu sudah menjadi sukses, maka ketakutan akan kemiskinan itu menjadi lebih besar lagi. Karena kita akan mengetahui artinya tidak memiliki apa-apa ketika kita itu sudah pernah mendapatkan dunia ini dan akan kehilangan semuanya itu kalau kita itu jatuh miskin. Ini adalah satu bagian dari pergumulan yang lain tentang uang. Pernahkah kita itu takut kurang? Ya, dan karena kita itu takut kurang, takut miskin, maka itu akan mempengaruhi seluruh perilaku kita. Kita mungkin ngirit, tetapi kadang-kadang bukan cuma ngirit, kita itu menjadi pelit, ya, menjadi pelit. Karena kita itu takut kurang, atau karena kita takut kurang, kita itu menjadi serakah. Karena kita itu kurang makan, kadang-kadang kita itu mengambil makanan itu secara serakah. Karena kita takut kurang uang, maka kita ingin meraup uang itu sedemikian rupa. Karena kita itu takut kurang. Nah, pengalaman kita dengan uang macam-macam. Tetapi ada juga yang mungkin mengelola uang secara tidak bijaksana, bingung untuk menggunakan uang, dan kemudian uang itu terhambur-hamburkan ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas. Itu juga satu bagian realita yang lain tentang uang. Hal ini memperhadapkan kita dengan tantangan-tantangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagaimana cara kita melihat uang, bagaimana cara kita melihat harta. Kita seringkali berpikir bahwa urusan keuangan, urusan kita mencari uang, urusan kita mengelola uang, begitu ya, urusan kita menggunakan uang, itu merupakan satu urusan, ya itu urusan finansial, itu urusan duniawi, itu bukan urusan sorgawi. Uang itu kotor, uang itu memang begitu, uang itu memang menguasai kita, dan uang itu bisa membuat kita itu punya kuasa, dan kita itu boleh memakainya ya sesuka-suka hati kita sendiri, dan itu memang urusan finansial, urusan dunia. Sedangkan urusan pengabdian kepada Tuhan itu adalah urusan yang lain, itu adalah urusan yang surgawi. Jadi antara yang duniawi dan yang surgawi ini tidak saling berhubungan begitu. Dan kita mungkin berpikir seperti itu, bahwa masalah penggunaan uang adalah masalah finansial, bukan masalah spiritual begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat pengabdian hidup kita yang utuh, maka kita perlu berpikir satu hal ini. Bagaimana cara kita memperlakukan, ya, mengelola, menggunakan uang, cara kita mengelola harta, cara kita mengelola bisnis kita, itu bukan semata-mata urusan pribadi kita. Ya, lawang itu uang saya menghasilkan, saya yang dapat uang, terserah saya mau menggunakannya. Apakah begitu? Begitu ya.
Apakah ini bukan juga masalah spiritual? Ternyata ketika kita melihat ajaran-ajaran Alkitab dengan lebih baik, dan secara lebih khusus pada pagi hari ini kita akan melihat ajaran Alkitab dari kitab Amsal tentang uang, tentang harta. Maka Amsal yang ditulis dengan tujuan untuk mendidik supaya umat Allah itu menjadi orang-orang yang bijak. Maka ini berbicara tentang sikap orang yang berhikmat, sikap seorang yang bijak. Ternyata sikap orang yang bijak itu memiliki sikap yang benar terhadap harta. Dan sikap yang benar terhadap harta merupakan satu sikap yang satu paket. Tidak bisa dipisahkan dari sikap kita yang benar pada Tuhan dan sikap kita yang benar kepada sesama. Dengan demikian masalah finansial bukan cuma masalah finansial, tetapi masalah finansial adalah masalah spiritual. Mari kita melihat hal ini lebih mendetail. Pertama, ketika kita berbicara tentang sikap yang benar terhadap harta, ya, kita perlu memikirkan sejenak apa sih yang kita pikirkan waktu berbicara tentang harta. Secara otomatis biasanya langsung asosiasinya terkait dengan uang. Tetapi harta itu tidak hanya secara khusus berbicara tentang uang. Karena apapun yang menjadi bagian dari hidup kita, apapun yang kita miliki itu adalah harta kita. Tubuh kita adalah harta kita. Keluarga kita adalah harta kita. Kemampuan-kemampuan kita, skill kita, otak kita, keberanian kita. Kalau orang Surabaya bilang bondo nekat. Nekat itu bondo, nekat itu satu aset, satu keberanian. Dan semua yang kita miliki itu adalah harta. Teman-teman kita, relasi kita, semuanya itu adalah aset. Saya pernah bertemu dengan seorang pebisnis yang besar sekali di Indonesia. Dan pebisnis itu berkata, Pak Yohanes tahu nggak, saya dulu itu tidak seperti sekarang. Sekarang saya menjadi milioner seperti ini, itu ya karena ada proses yang panjang. Tetapi satu hal yang perlu dipahami, orang itu sering berpikir bahwa yang namanya modal itu cuma uang. Enggak, Pak. Saya memulai semua bisnis ini tidak dengan modal uang. Mengapa? Karena saya tidak punya uang. Jadi pada waktu pertama kali saya menikah dengan istri saya itu menjajakan minyak goreng itu dari rumah ke rumah, gedor rumah dari rumah, menawarkan minyak goreng itu. Dan itu adalah modal daya juang. Kita punya tenaga, kita punya muka yang tidak malu, itu adalah modal. Modal untuk berani bekerja keras, modal untuk berani mengambil resiko, semuanya itu adalah modal. Dan modal itu bukan cuma uang, tetapi seluruh kehidupan kita itu adalah modal. Nah, perkataan ini juga merupakan sesuatu yang applicable, yang bisa kita terapkan ketika kita berbicara tentang harta. Bakat kita, talenta kita adalah harta kita. Pada waktu saya muda, saya menyerahkan hidup saya sebagai hamba Tuhan, mempercayakan hidup saya sebagai hamba Tuhan, mengambil resiko untuk mengambil langkah dengan berani seperti itu. Dan itu adalah satu modal, karena saya masih memiliki tenaga muda, saya masih memiliki jiwa muda, saya masih memiliki waktu kemudaan saya yang saya persembahkan itu untuk Tuhan. Sekarang saya masih bernafas, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah tidak muda lagi, tetapi nafas saya adalah satu satu modal yang saya persembahkan itu kepada Tuhan. Nah, tentunya ketika kita berbicara tentang harta, kita juga berbicara tentang uang. Sekarang pertanyaannya, apa hubungan antara harta itu dengan pengabdian kita pada Tuhan? Ya, kita itu sering berpikir bahwa Tuhan itu adalah prioritas hidup kita. Tetapi melalui penggunaan uang kita akan melihat apakah betul Tuhan itu adalah prioritas hidup kita. Kita juga mungkin berpikir ketika berbicara tentang harta, maka harta itu merupakan sesuatu yang jahat. Kita bisa mengingat satu bagian ayat Alkitab yang berkata, cinta akan uang adalah apa? Akar dari segala kejahatan. Dan dalam realita kehidupan kita akan mengaminkan itu. Ketika seseorang itu dikuasai oleh keserakahan akan uang, maka segala kejahatan itu akan mengikuti keserakahan akan uang itu. Tetapi kita perlu mengingat bahwa problemnya itu bukan di
uangnya itu sendiri. Tetapi problemnya itu ada di dalam problem hati ini loh. Hati ini telah menjadikan uang itu mamon. Uang itu menjadi Tuhan. Karena uang itu adalah juru selamat kita. Siapakah yang menyelamatkan kita? Uang. Dan kita menganggap bahwa dialah Tuhan, dialah juru selamat, dan dialah mamon kita. Ketika uang itu menjadi harta yang seperti itu, maka terjadilah berbagai-bagai kejahatan. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, iman Kristen, Alkitab tidak melihat uang, harta itu sebagai sesuatu yang jahat. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 kita bisa melihat bahwa uang, harta kita adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan itu dengan hartamu. Dan harta kita merupakan satu konteks persembahan hidup kita. Ibadah itu merupakan satu konteks persembahan. Kita datang beribadah pada saat ini adalah satu konteks kita itu memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan hidup kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan waktu kita memberikan persembahan pikiran kita, perasaan kita, hati kita untuk difokuskan untuk bertemu dengan Tuhan. Kita berikan ini loh hidupku kepada Tuhan di dalam satu momen ibadah seperti ini. Dan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah totalitas hidup kita. Karena itu di dalam Roma 12 ayat yang ke-1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Yang kita bawa kepada Allah bukan tubuh binatang, bukan tubuh kambing domba yang kita sembelih di altar, tetapi yang kita bawa kepada Tuhan di dalam ibadah yang seperti ini, di dalam persembahan yang seperti ini adalah hidup kita. Itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan persembahan kita merupakan respon atas karya Tuhan. Di dalam Ulangan 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 kita bisa melihat bahwa mengapa Tuhan itu mengajarkan Israel untuk memberikan persembahan. Karena Tuhanlah yang sudah bekerja terlebih dahulu di dalam kehidupan umatnya. Tuhan yang terlebih dahulu berkarya menyelamatkan umatnya. Tuhanlah yang membentuk Abraham menjadi satu keluarga, kemudian menjadi satu bangsa. Tuhanlah yang memelihara Israel itu ketika mereka ada di Mesir. Dan ketika mereka mengalami penindasan, Tuhanlah yang melepaskan mereka daripada penindasan itu. Dan di bawah hambanya Musa, membawa mereka itu keluar dari Mesir. Dan kemudian tahap selanjutnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian ini mereka diberkati. Dan pada saat mereka itu diberkati, mereka diajarkan untuk mengingat karya Tuhan dan meresponi anugerah Tuhan itu dengan ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu, respon itu adalah memberikan persembahan. Memberikan persembahan sebagai satu ibadah yang hidup. Jadi persembahan ini adalah soal hati. Persembahan ini bukan masalah nominal. Jadi kita perlu menyadari bahwa ketika kita memberikan uang kita, harta kita, ya, baik talenta kita, mungkin kita memiliki talenta untuk berbicara di depan umum, dan kemudian kita memiliki modal untuk melayani Tuhan, seperti saya, kemudian diperlengkapi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, maka saya akan menggunakan modal ini, harta ini untuk melayani Tuhan. Saudara mungkin diberikan talenta musik, dan itu adalah satu harta yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara diberikan ke telinga yang tajam sebagai soundman. Saudara memiliki talenta untuk menyambut jemaat. Untuk apapun, kita bisa memiliki dan menderetkan urutan-urutan pelayanan. Ya, list dari pelayanan yang ada di Elsat ini. Sebagai satu konteks, itulah persembahan hidup kita. Itulah satu konteks yang kita berikan. Dan ini bukan masalah nominal angka rupiah semata-mata. Ya. Dan kita perlu mengingat bahwa semua persembahan kita, baik dalam bentuk uang ataupun persembahan harta kita yang lain, semuanya itu bukan kita memberikan bantuan kepada gereja. Kita bukan memberikan donasi, dukungan dana bagi gereja. Jadi mentalitas kita bukanlah seperti itu. Ada juga orang-orang Kristen yang memberikan persembahan dengan mentalitas memberikan uang receh gitu ya, uang receh yang sudah nggak kepake, ya ini buat gereja aja begitu. Tetapi bukan itu. Bukan memberikan dukungan, bukan memberikan sumbangan, bukan menghabiskan uang receh, tetapi ini adalah satu konteks persembahan. Ini adalah masalah hati.
bukan masalah nominal. Jika nominal kita itu besar, tetapi kita itu tidak memberikan dengan hati, maka Tuhan juga tidak melihat itu sebagai sesuatu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, jika kita memberikan dalam nominal yang kecil, tetapi itu diikuti dengan persembahan hati kita, maka itu merupakan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika berbicara tentang sikap yang benar terhadap harta, kita perlu mengerti bahwa cara kita mengelola harta kita, mempergunakan harta kita, mencari dan mengumpulkan harta kita, mencerminkan kecenderungan dan posisi hati kita. Ya, kita berkata bahwa mengikut Yesus itulah keinginan hatiku, itulah keputusanku, begitu ya. Dan kemudian kita ingin mengatakan bahwa aku itu menyerahkan seluruh hidupku untuk Tuhan dan sebagainya. Kita mungkin akan berkata bahwa prioritas hidupku itu Tuhan. Benarkah demikian? Nah, kita bisa melihatnya dari mana? Dari kemana sebetulnya harta kita itu mengalir. Dan kemana harta kita itu mengalir mencerminkan posisi hati kita itu kemana. Ya, mencerminkan kecenderungan hati kita itu kemana. Benarkah kepada Tuhan? Dan kita bisa lihat ketika kita menggunakan uang, kelihatan itu hati kita. Misalnya Amsal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa yang membenci suap akan hidup. Siapa loba akan keuntungan gelap. Kondisi apa ini? Kondisi hati. Itu tercermin melalui urusan kita dengan uang. Siapa yang membenci suap? Kelihatan apa itu? Melalui uang kita kelihatan kondisi hati kita itu seperti apa. Lebih lanjut, Amsal 16 ayat yang ke-8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Nah, waktu kita mencari keuntungan finansial melalui ketidakadilan, melalui pemerasan kepada orang lain dan sebagainya. Yang terlihat itu apa? Yang terlihat itu kondisi hati kita itu loh. Kelihatan melalui cara kita mengumpulkan uang itu. Ya, dan juga ini merupakan satu cerminan prioritas kehidupan kita. Di manakah Tuhan dalam daftar prioritas kita? Betulkah kita itu mengutamakan Tuhan? Betulkah juru selamat kita itu Tuhan Yesus? Ataukah juru selamat kita itu uang? Siapa yang diam-diam sebagai orang Kristen kita berpikir bahwa aku percaya kepada Yesus juru selamat, tetapi pada prakteknya uang itu adalah juru selamatku. Yang aku butuhkan untuk menyelamatkan hidupku itu uang, begitu. Dan karena itu prioritas di dalam hidupku bukan Tuhan Yesus. Prioritas dalam hidupku itu uang, bukan Tuhan Yesus. Karena juru selamatku itu Tuhan Yesus. Benarkah kita itu memprioritaskan Tuhan? Nah, ketika kita memberikan persembahan, ini merupakan satu bentuk latihan rohani, satu bentuk disiplin rohani untuk menempatkan Tuhan itu menjadi yang nomor satu. Tuhan itu sebagai Tuhan dan bukan mamon itu sebagai Tuhan. Dan sebagai satu bentuk disiplin rohani yang mengingatkan kita terus, melatih kita, maka kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ingat, bukan hanya uang, tetapi harta-harta kita yang lain. Dan Tuhan Yesus itu berkata di dalam Matius 6 dan juga di dalam Lukas yang ke-12 seperti ini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu itu berada. Di mana prioritas hati kita, kesanalah. Di mana prioritas hati kita berada, kesanalah uang kita itu mengalir. Bapak, Ibu sekalian, lebih lanjut ketika berbicara tentang sikap yang benar terhadap harta. Kita perlu mengingat bahwa penggunaan harta merupakan cerminan sikap kita pada Tuhan dan sesama. Jadi penggunaan harta bukan hanya masalah finansial, tetapi masalah spiritual. Karena itu merupakan cerminan sikap kita kepada Tuhan dan sesama. Ketika Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kemudian Tuhan Yesus memberikan koreksinya. Mari kita lihat dua koreksi ini. Yang pertama dalam Matius 6 ayat 20 hingga 21. Karena itu kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya, jadi
prioritas kita bukan hanya masalah duniawi ini saja. Tetapi prioritas kita itu juga adalah masalah kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kehendak Allah di bumi ini. Kehendak Allah untuk menghasilkan shalom. Kehendak Allah untuk menghasilkan damai. Kehendak Allah untuk melakukan pemeliharaannya, karyanya di tengah-tengah muka bumi ini. Dan kesanalah sebetulnya kita itu memiliki orientasi hati. Orientasi hati kita itu jangan hanya untuk mengumpulkan harta duniawi, untuk kepentingan dan keserakahan pribadi kita. Tetapi perhatikan kepentingan kerajaan Allah itu. Kemudian di dalam Lukas 12 kita bisa melihat bahwa koreksi yang dilakukan Tuhan Yesus adalah jualah segala milikmu dan berikanlah kepada sedekah. Ini merupakan satu koreksi terhadap kecenderungan, kecondongan hati yang bergerak ke arah yang salah. Beranikah kita itu menjual seluruh harta kita dan membagikannya kepada yang miskin itu, kepada mereka yang kekurangan, kepada mereka yang membutuhkan? Jadi ayat ini bukan berarti setelah pulang dari Alsat ini kira-kira ada 100-an lebih orang yang di sini semua akan punya harta kan ya? Kita ngomong uang aja lah gitu. Dijual semua, setor ke Elion Satelit. Bukan itu maksudnya ya. Bukan itu maksudnya. Tetapi ini adalah satu bentuk pernyataan Yesus yang mengajak kita untuk mengkoreksi. Kemana sih sebetulnya orientasi hati kita itu. Dan sikap kita yang benar terhadap harta merupakan sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Di dalam Amsal yang ketiga ini ada 3 hal yang ditekankan tentang sikap yang benar kepada Tuhan yang tidak terpisah dari sikap yang benar terhadap harta. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Yang kedua takut akan Tuhan. Dan yang ketiga memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita berurusan dengan harta, kita perlu belajar untuk percaya kepada Tuhan. Ketika kita mempergunakan harta, kita perlu belajar untuk takut akan Allah, punya respect akan Allah. Kita tidak bisa menggunakan uang itu sesuka kita tidak bisa mencari uang sesuka kita dengan melakukan kekerasan, dengan melakukan penindasan, dengan menginjak-injak hidup orang lain untuk meraup keuntungan bagi kita. Karena kita perlu takut akan Allah, kita perlu hormat akan Allah. Kita tidak bisa melakukan bisnis kita itu dengan curang. Mengapa? Karena kita itu perlu memiliki rasa hormat, kita perlu merasa takut akan Allah itu. Dan kita dipanggil juga untuk memuliakan Allah itu dengan harta kita. Berbicara tentang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tadi saya kisahkan bagaimana pengalaman hidup saya, pertama-tama pernikahan dalam satu kondisi ekonomi yang tidak mudah, di dalam pengabdian hidup saya sebagai seorang yang muda yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Satu hal yang saya belajar untuk percaya, dan hal ini juga yang diajarkan oleh Matius yang ke-6. Janganlah kamu itu khawatir akan hidupmu. Janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kami makan, akan kami minum, akan kami pakai. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Terkadang kita diliputi oleh ketakutan, kekurangan akan keuangan. Dan kita diliputi oleh keserakahan ataupun kepelitan. Karena kita itu tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi melalui memberikan persembahan kita itu belajar untuk percaya kepada Tuhan. Belajar untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Saya telah ditolong oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk belajar, percaya, tahap demi tahap, mempersembahkan hidup, meresikukan hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada saya. Jadi ketika berbicara tentang percaya kepada Tuhan, takutlah akan Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kita memberikan persembahan itu sebagai satu bentuk disiplin rohani, latihan rohani. Untuk mengembangkan iman kita, untuk mengembangkan trust, kepercayaan kita kepada Tuhan, untuk mengembangkan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan yang besar itu, untuk mengembangkan satu sikap yang tertanam di dalam diri kita melalui action kita, bahwa juru selamat kita itu adalah Tuhan dan bukan uang itu sendiri, sehingga kita berani menggunakan uang itu untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi sesama. Dan kita itu belajar untuk memiliki rasa puas, rasa cukup. Yang terkadang ketika berbicara tentang uang, seberapapun kita mendapat uang, seperti yang saya kisahkan, kita itu tidak akan pernah merasa cukup akan uang. Kita masih menginginkan uang, kita masih serakah akan uang.
Tetapi melalui kebenaran-kebenaran dan kesadaran firman Tuhan hari ini, bagaimana ini menolong kita mengatasi keserakahan kita. Kita perlu tahu limitnya, dan kita perlu puas dengan limit, dan kita perlu menikmati apa yang sudah kita miliki sekarang. Bukan hanya menikmati, tetapi juga menggunakannya untuk memuliakan Tuhan, menggunakannya untuk melayani sesama. Karena itu kita melihat bahwa sikap yang benar terhadap uang merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dengan sikap yang benar terhadap Tuhan. Dan tidak terpisahkan dari sikap yang benar pada sesama. Sekarang kita akan melihat bagian ini, bagian yang ketiga, dan kita bisa melihat beberapa contohnya di dalam kitab Amsal. Misalnya di dalam Amsal 3 ayat 27 hingga 28. Ya, jadi Amsal 3, 27-28 ini merupakan konteks langsung begitu ya. Dari muliakanlah Allah dengan hartamu. Di dalam Amsal 3 ayat 9 hingga ayat yang ke-10 itu kan dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bagaimana sih memuliakan Tuhan dengan hartamu? Di dalam Amsal 3 ayat 27-28 ini dijelaskan. Inilah caranya memuliakan Tuhan dengan hartamu. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang dipinta ada padamu. Jangan menahan kebaikan. Kadang-kadang kita menahan kebaikan karena kita berhati-hati. Karena memang konteks kita adalah dunia yang berdosa. Dan orang-orang itu ada yang memainkan profesinya sebagai penipu. Sebetulnya dia tidak kekurangan tetapi bermain peran, bermain sandiwara sedemikian rupa sebagai seorang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan dia melakukan penipuan kepada kita untuk mendapatkan keuntungan dari belas kasihan kita. Tetapi jikalau kita itu mengetahui bahwa seseorang itu tidak sedang menipu dan memang seseorang itu membutuhkan, maka ayat ini menjelaskan kepada kita sikap hati yang benar terhadap sesama itu seperti apa. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ayat ini dilandasi oleh ayat-ayat sebelumnya yang ada di dalam kitab Taurat, di dalam Ulangan 24 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Ini adalah sikap yang benar kepada sesama ketika kita menggunakan harta kita. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahannya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jangan kita itu memanfaatkan, menunda-nunda pembayaran dan sebagainya hanya untuk keserakahan kita. Ya, jangan kita itu mengabaikan orang-orang yang bekerja kepada kita. Ketika dia pada waktunya harus mendapatkan upahnya, berikanlah upah itu. Dan ini adalah cara kita menggunakan uang. Cara penggunaan uang kita haruslah disertai dengan sikap yang benar kepada sesama. Contoh lebih lanjut bisa kita lihat dalam Amsal 22 ayat yang ke-9. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu sekalian, di sini kita dipanggil untuk menggunakan harta kita untuk apa? Untuk memberi berkat bagi mereka yang membutuhkannya. Untuk memberi minum bagi mereka yang haus. Amsal 22 ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Mari kita lihat sikap yang benar pada sesama untuk waktu kita menggunakan harta kita itu seperti apa. Menggunakannya untuk memberi berkat. Menggunakannya untuk memberi minum. Menggunakannya untuk menunjukkan kebaikan hati. Menggunakannya untuk membagi rezeki. Menggunakannya untuk menaruh belas kasihan. Dan perhatikan Amsal 19 ayat yang ke-17. Di sini digunakan satu metafora, ilustrasi, penggambaran yang kuat sekali. Dan ilustrasinya itu seperti ini. Tuhan itu ingin memelihara umatnya. Tuhan itu ingin memberkati umatnya. Tuhan itu ingin menolong umatnya.
Dan ketika Tuhan ingin menolong umatnya, Tuhan itu mempercayakan kepada kita hartanya. Dan ketika kita memberikan harta kita itu sebagai alat kepanjangan tangan Tuhan, Tuhan itu tidak melihatnya begitu saja. Tetapi Tuhan itu melihatnya sebagai kita itu sudah memberikan yang kita miliki, dan Tuhan itu seakan-akan berhutang kepada kita. Dan dengan satu penekanan, Tuhan tidak akan melupakan hutangnya itu. Dia akan membalas kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Lebih lanjut, kita bisa lihat sebagai kontrasnya di dalam Amsal 28 ayat yang ke-27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan dikutuki. Siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Saudara, penggunaan uang adalah masalah hati. Dan itu mencerminkan kondisi hati kita. Apakah hati kita itu berbelas kasihan kepada orang-orang? Ataukah hati kita itu, mata kita itu tertutup, telinga kita itu tertutup? Dan Tuhan itu berkata, bagi yang hatinya itu terbuka untuk berbuat baik kepada sesama, Tuhan itu akan memberkati. Sedangkan orang-orang yang matanya tertutup, telinganya tertutup, hatinya tertutup, kutuk Tuhan itu akan mengikuti. Ketika kita berbicara tentang muliakanlah Allah dengan hartamu, kita bisa melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Contoh yang pertama yang saya ingin angkat di sini adalah janda di Sarfat yang ada di dalam 1 Raja-Raja 17. Sudah tahu ceritanya janda di Sarfat? Ya? Jadi konteksnya itu adalah Israel sedang ada di dalam penghukuman Tuhan, dan melalui Elia, maka kekeringan itu terjadi di Israel. Sehingga Elia pun itu harus bersembunyi di sungai Kerit, karena sungai itu masih mengalir airnya. Tapi kemudian sungai Kerit itu pun kering. Dan setelah sungai Kerit itu kering, Tuhan menuntun Elia untuk ke Sarfat. Dan ketika ke Sarfat, Elia ketemu seorang janda. Nah, yang menarik apa? Ini adalah seorang janda yang miskin, seorang janda yang sederhana, dan itu mungkin kelihatan dari tampilannya, dari apa yang dibawa, apa yang dikumpulkan. Dan Elia melihat ada seorang janda yang mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar seberapa, saudara? Segerobak? Tidak. Kayu bakarnya itu cuma 3 biji, ya, 3 biji. Dengan kayu bakar yang 3 biji, kita tahu bahwa yang akan dia masak itu jumlahnya besar atau jumlah kecil? Jumlah kecil, karena dengan kayu bakar 3 biji itu tidak bisa memasak dalam jumlah yang banyak. Sudah lihat kayak begitu, Elia bilang begini, aku minta minum. Ya ampun Elia gitu dalam batin. Kalau kita menjadi janda itu kan akan berkata gitu ya. Wong ini kekeringan, kita itu air itu susah, sekarang kamu minta minum. Ya udah, aku ambilin minum. Ini ada satu orang asing datang dengan cara seperti ini, ya sudah aku ambilin minum. Tapi pada waktu dia mengambilkan minum, belum juga minuman itu diambil, berteriak lagi itu si Elia, orang asing ini. Buatkan kepadaku, bawalah kepadaku roti untuk aku makan. Hah? Lalu janda itu berkata seperti ini, apakah kamu tidak lihat, aku itu mengumpulkan 3 batang kayu bakar. Setelah ini apa yang aku lakukan dengan 3 bakar kayu bakar ini? Aku itu cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Aku berencana dengan kayu bakar ini mengolah tepung itu menjadi roti, memakannya bersama dengan anakku, dan setelah itu aku mati. Jawaban Elia seperti apa? Kalau begitu, bawalah 1 bundar roti kecil itu dan berikan kepadaku. Ya ampun, gitu kan ya. Tetapi janda di Sarfat itu melakukan apa yang dikatakan oleh Elia itu. Dia memberikan 1 bundar roti kecil hasil olahannya itu kepada Elia. Dan sebelumnya Elia itu juga berkata bahwa tepungmu itu tidak akan habis, minyakmu itu tidak akan habis. Dan keluarga itu terpelihara dari hari demi hari sampai kekeringan itu berlalu. Contoh yang kedua tentang muliakanlah Allah dengan hartamu. Kita bisa lihat di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai yang 4.
Di situ Yesus melihat ada begitu banyak orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar kepada bait Allah. Dan Yesus tidak terkesan sedikit pun dengan semuanya itu. Karena persembahan itu bukan masalah nominal, tetapi masalah hati. Dan apa yang membuat Yesus terkesan? Yesus melihat seorang janda yang miskin, yang cuma punya 2 peser. Dan ketika janda yang miskin itu memberikan 2 pesernya kepada Tuhan, Yesus itu berkata, apa yang diberikan janda miskin ini lebih besar daripada semua orang-orang kaya yang memberikan jumlah yang besar itu. Karena dia memberikan seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya itu sebagai pengabdiannya kepada Tuhan. Contoh yang ketiga, ketika berbicara tentang muliakanlah Allah dengan hartamu, adalah seorang Samaria yang murah hati di dalam Lukas yang ke-10. Kita mungkin tahu ceritanya. Ada seorang Yahudi yang karena menjauhi orang Samaria, dia melintasi daerah berbahaya di Sungai Yordan. Jadi itu bukan jalur yang aman, itu jalur yang berbukit-bukit, banyak keluk-keluk, banyak lorong-lorong batu di mana para penjahat itu bersembunyi dan mereka mengintai orang-orang Yahudi yang menjauhi orang Samaria, menghindari daerah Samaria. Jadi kalau jalan itu muter ke Yeriko, ya. Dan di situ ada seorang Yahudi yang pada akhirnya jatuh ke tangan penyamun. Jalur itu bukan jalur normal orang Samaria. Jadi kemungkinan orang Samaria itu melihat ada yang tergeletak di sana. Dan dia dengan sengaja melintas ke daerah itu. Karena daerah itu bukan lintasan orang Samaria. Dan apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati itu, kalau kita memiliki kebencian, ya, dan kebencian itu masalah identitas kita, masalah etnik kita itu berperang, kita itu saling menghina etnik satu dengan yang lain. Ketemu musuh kita dalam posisi seperti itu, mungkin yang kita lakukan bisa jadi ya kita cuekin aja, syukurin lu gitu paling enggak. Atau kalau enggak kita ludahin, kita ikut tendangin, kita ikut kencingin orang itu. Tetapi yang dilakukan orang Samaria yang murah hati itu tidak itu. Dia mulai membebat luka-luka dari seorang Yahudi yang ditelanjang itu, dan kemungkinan membebat luka-luka adalah dengan membuka ujung-ujungnya itu, ya, untuk membebat luka-luka. Dan kita perlu ingat, pakaian pada waktu itu mahal dan itu merupakan satu tanda identitas. Udeng-udeng itu bukan cuma sekedar udeng-udeng, itu adalah satu identitas sosial, ya. Pakaian jubah itu adalah satu identitas sosial. Jika kalau saya berjubah seperti ini, pakai jas, pakai kolar, atau kadang-kadang kalau memimpin perjamuan kudus menggunakan jubah, itu adalah tanda, simbol dari identitas. Tetapi untuk membebat luka-luka itu, orang Samaria ini mengabaikan kebanggaan kulturalnya, merelakan jubahnya, yang pada waktu itu jubah bukan barang murah, ya. Kita tahu pada waktu Tuhan Yesus disalib juga jubahnya itu dibuat rebutan sampai kemudian diundi karena jubah itu langka, jubah itu mahal, jubah itu penting. Tetapi dia mengorbankan itu untuk apa? Untuk membebat orang Samaria itu. Dan bukan hanya itu, dia menggunakan minyaknya, dia menggunakan anggurnya sebagai satu antiseptik untuk mengobati. Itu semua bekal yang dibutuhkan olehnya di dalam perjalanan yang berat. Dan bukan hanya itu, dia menaikkan orang Yahudi ini ke atas keledainya. Seharusnya dia yang naik keledai itu. Tetapi dia yang menaikkan orang Yahudi itu ke atas keledai dan dia berjalan menuntun keledainya itu ke suatu penginapan. Dan sampai di penginapan apa yang dilakukan? Dia memberikan 2 dinar. 2 dinar itu jumlahnya seperti apa? Kira-kira cukup untuk perawatan orang sakit, ya, di sebuah penginapan selama 28 hari. Jadi sudah masuk rumah sakit paling berapa hari? 5 hari sudah lumayan panjang, gitu kan. 1 minggu itu sudah lumayan panjang. Tetapi ini dibayar 28 hari biaya perawatan olehnya. Dan dia berkata, setelah ini aku akan bekerja, aku akan mencari uang lebih lanjut. Kalau ternyata itu kurang, aku akan membayar kekurangannya. Bapak Ibu Saudara, inilah satu contoh memuliakan Allah dengan hartamu. Dengan melakukan semuanya ini, ketiga contoh ini memperlihatkan kepada kita bahwa masalah penggunaan harta mereka adalah masalah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi di akhir tahun ini kita perlu memikirkan
Apa sih sebetulnya panggilan Tuhan bagi kita? Melalui harta yang kita miliki. Jika Tuhan itu memberikan uang, jika Tuhan itu memberikan usia, jika Tuhan itu memberikan kekuatan, jika Tuhan itu memberikan hikmat, jika Tuhan itu memberikan suara, jika Tuhan itu memberikan skill untuk bermain musik, jika Tuhan itu memberikan kepekaan telinga untuk menyusun sound itu dengan baik, jika Tuhan itu memberikan satu modal bagi kita untuk tersenyum dan menjabat tangan, jikalau kita itu memiliki skill untuk mengajar sekolah minggu, ataupun bentuk-bentuk pelayanan yang lain, apakah panggilan kita melalui harta yang kita miliki itu? Dan bagaimana kita itu bisa melatih untuk menggunakan harta kita itu dengan murah hati. Jadi kita perlu belajar untuk mewujudkan ibadah kita melalui harta yang kita miliki. Di dalam ibadah kita datang dengan membawa persembahan kita. Persembahan hidup kita. Persembahan hati kita. Termasuk di dalamnya persembahan uang kita. Sebagai satu bentuk pengabdian kita kepada Allah. Kita dipanggil untuk mengasihi Allah. Mengasihi sesama. Dan mengasihi diri kita sendiri yang juga dikasihi oleh Allah. Jadi 3 bentuk kasih inilah yang menjadi satu hal yang kita perlu perhatikan ketika kita menggunakan harta kita. Kasihlah Tuhan dengan hartamu. Kasihlah sesamamu dengan hartamu. Kasihlah dirimu, keluargamu dengan hartamu. Dan kita juga dipanggil untuk memuliakan Allah melalui harta kita. Harta bukan sesuatu yang jahat. Harta adalah berkat dari Tuhan. Dan gunakan berkat itu untuk apa? Untuk memuliakan Allah dengan melakukan tindakan kasih kepada sesama. Dan kita perlu untuk belajar berbagi dengan murah hati. Sebentar kita akan meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Mungkin sebagian di antara kita sudah mulai menyelesaikan tutup buku dan hitung-hitungan, gitu kan ya. Dan sekarang kita juga mulai melihat sedikit melakukan satu introspeksi. Bagaimana cara kita menggunakan harta kita dalam 1 tahun ini? Ya. Sudah kelihatan kan penghasilannya berapa, rugi atau untung, begitu kan ya, untungnya berapa, dan bagaimana selama ini kita mengelolanya. Dan untuk tahun 2025 ini bagaimana kita bisa menggunakan harta untuk memuliakan Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi sesama kita. Bagaimana kita menggunakan uang, bukan hanya masalah finansial, itu adalah masalah spiritual, itu adalah cerminan hati kita, cerminan pengabdian kita. Cerminan rasa syukur kita itu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan biarlah kami boleh meresponi panggilan Tuhan bagi kami. Untuk meresponi anugerah yang sudah Tuhan berikan. Dengan memberikan hidup kami, hati kami sebagai persembahan kepada Tuhan. Yang memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.